Haris membuka mata ketika dia mendengar suara burung yang berkicau di luar balkon kamarnya. Semalaman dia tidak bisa menutup matanya. Setelah selesai mandi dan sarapan, ia menuju ke ruang kerja. Ia duduk di kursi kerjanya yang nyaman, lalu menghidupkan laptop. Dia memulai rutinitas hariannya, yaitu mengecek email-email. Mayoritas adalah masalah urusan kantor. Sampai matanya tertuju pada satu email yang menurutnya aneh. Dia mengerutkan alisnya sebelum membuka email tersebut. Kontennya simpel tapi penuh dengan file attachment. Haris mengklik video attachment itu. Dia melihat dengan teliti video tersebut. Setelah beberapa saat, tatapan matanya berubah tajam. Di dalam tubuhnya seperti terbakar api kemarahan, tapi dia masih berusaha menahannya. Dia menutup matanya sejenak dan mengeluarkan handphone dari sakunya. Ia mencoba mengontrol nada bicaranya. Mari bertemu di tempat biasa. Ada yang harus kita bicarakan. Setelah itu, ia menghubungi Wisnu untuk mempersiapkan tim pasukan polisi khusus sejenis. Dia mengganti baju casualnya dengan jaket kulit serba hitam, lalu bergegas keluar dengan membawa tas ranselnya. Mengendarai motor Yamaha YSF R1, ia menuju ke titik tempat pertemuan tersebut. 30 menit kemudian ia tiba di lokasi, yaitu rumah rahasianya. Sandra tersenyum bahagia menyambut Haris yang baru saja datang. Di matanya, laki-laki itu adalah yang tertampan, apalagi dengan penampilannya yang sekarang. Sebenarnya Sandra juga belum lama tiba di sana. Saat menerima telepon dari pujaan hatinya, gadis itu sangat senang. Haris melepaskan helm full face-nya dan berjalan mendekati Sandra. Masuklah ke dalam. Saat Sandra ingin memeluk lengannya, Haris menangkis tangan gadis itu. Ketika mereka masuk ke dalam, Sandra tidak menyadari bahwa tatanan rumah itu telah berubah. Ia dengan santainya duduk di sofa, dan Haris duduk di depannya. Haris mengeluarkan sebuah amplop dari dalam tas ranselnya, lalu menaruhnya tepat di meja di depan Sandra. Apa ini? Sandra menaikkan alisnya sedikit. Gadis itu mulai merasakan ada sesuatu yang ganjil dengan pacarnya. Pun dengan tatapan matanya berbeda dari biasanya. Dia lalu membuka amplop itu dan melihat isinya. Di dalamnya penuh dengan foto-fotonya dengan Rama. Tangan Sandra mulai gemetaran. Sayang, ini... Sandra kehabisan kata-kata. Wajahnya berubah pucat. Haris mengeluarkan sebuah dokumen lagi dari tasnya dan melemparnya di depan Sandra. Sandra mengambil dokumen tersebut. Matanya mulai berkaca-kaca membaca setiap detail tentang masa lalunya yang kelam. Di dokumen yang ada di tangannya itu tertulis dengan jelas bahwa sebenarnya ia dijual oleh ayahnya pada Hendrik karena tidak bisa membayar hutang-hutangnya. Dia masih berumur 10 tahun saat itu. Karena Hendrik tidak tertarik jadi dia menyerahkannya pada Rama, putranya yang saat itu berumur 14 tahun. Meskipun Sandra tidak ditahan oleh Rama, tapi sebenarnya ia kerap olehnya. Bahkan kemanapun ia pergi akan selalu diikuti oleh mata-mata. Rama tidak akan melepaskannya begitu saja.
Itulah mengapa Sandra bekerja keras mati-matian untuk melunasi hutang keluarganya. Lambat laun tumbuh benih-benih cinta di hati pemuda tersebut melihat kegigihan anak itu. Dan inilah mengapa di kamar Rama ada foto-foto Sandra sewaktu remaja. Sampai akhirnya Sandra bertemu dengan Haris dan mereka pacaran. Haris adalah musuh Rama. Walau hubungan Rama dan Sandra toksik dan bertepuk sebelah tangan, tapi ia bersedia menjadi yang kedua dan menjadikan gadis itu sebagai boneka untuk mencapai tujuannya, yaitu Haris, sang pewaris keluarga Maeswara. Inilah alasan mengapa Sandra dipindahkan ke sekolah yang sama dengan Haris. 13 tahun yang lalu. Saat aku mengetahui semua penderitaanmu, aku kasihan padamu. Ucap Haris memecah keheningan di antara mereka. Aku menjadikanmu pacarku karena aku ingin melindungimu. Tapi ini balasan yang kamu berikan padaku. Ucap Haris dengan keras sembari menggebrak meja. Sandra ingin menangis saat itu. Tubuhnya mulai gemetaran. Haris, ini apa? Tidak seperti yang kupikirkan. Lalu jelaskan, mengapa kamu ingin istriku? Tidak, Haris. Sandra menggeleng-gelengkan kepalanya mencoba mengelak. Haris mengeluarkan handphonenya dan memutar sebuah video. Kalau begitu, jelaskan tentang ini. Haris berjalan menuju ke kabinet ruang tamu dan mengeluarkan sebuah anak panah serta ID card dari laci. Sandra kaget dan ketakutan. Tanpa sepengetahuan Haris, ia diam-diam menekan handphonenya yang ada di mode silent. Dengan sembunyi-sembunyi, ia menghubungi Rama. Ia mengirimkan kode Morse pada sugar daddy-nya tersebut. Kalau hanya uang, aku bisa memberikannya padamu, Sandra. Aku tidak peduli dengan uang. Tapi aku tidak bisa memaafkanmu bila kamu menyentuh istriku. Mendengar kata-kata istriku membuat Sandra marah. Haris, dia hanya seorang artis yang kamu bayar. Kamu memungutnya di jalan. Dia bukan istrimu. Kamu tidak pernah mencintainya. Pandangan Haris semakin dingin menatap gadis itu. Siapa yang kamu bilang bukan istriku? Meskipun aku membayarnya, tapi kami menikah secara sah. Kamu... Sandra, mari kita akhiri semuanya. Bekerja samalah dengan polisi. Tepat pada saat itu, tim keluar dan mengepung Sandra. Sebenarnya pasukan ini sudah dari tadi bersembunyi di sekeliling rumah tersebut. Tapi Sandra tidak menyadarinya. Mereka adalah pasukan khusus lengkap. Mereka siap bergerak kapanpun di bawah perintah Haris. Sandra tidak bisa berkutik setelah pasukan tersebut mengarahkan laras panjang mereka padanya. Tangannya diborgol dan ia dimasukkan ke mobil polisi. Wisnu yang memasuki rumah itu melihat Sandra yang sudah ketakutan. Mobil yang membawa Sandra tersebut dikawal oleh beberapa tim di belakangnya yang menaiki motor. Dari jauh, Haris dan Wisnu juga mengendarai motor mereka masing-masing. Mereka mengambil jalur yang berbeda dan mengambil jarak beberapa meter di belakang konvoi tersebut. Tidak lama ketika konvoi itu memasuki sebuah terowongan, sebuah truk kontainer menghadang mereka. Disusul dengan beberapa mobil yang mengepung dan menghujani mereka dengan bantuan Rama, Sandra keluar dari mobil. Mereka meninggalkan lokasi di mana sebagian besar pasukan Haris terluka itu.
Haris yang berada di depan Wisnu menghentikan motornya dan melambaikan tangannya ke udara, memberi sinyal pada asistennya itu untuk berhenti. Dari kejauhan mereka melihat kejadian tersebut. "Haris!" teriak Wisnu. "Biarkan dia pergi." "Tapi..." Haris mengacungkan satu jari telunjuknya pada Wisnu, mengisyaratkan padanya untuk diam. Dia menunggu sampai seseorang yang dihubunginya mengangkat telepon. "Vicky." "Siap, bro." "Bagus." Haris menolehkan kepalanya pada Wisnu. "Panggil ambulans sekarang." Tunggu saja giliranmu," ucap Haris lirih sebelum menurunkan kaca helmnya dan berputar arah. Haris melepas helmnya lalu berjalan menuju ke salah satu pohon yang besar di sebuah hutan di pinggiran kota Surabaya. Dengan menempelkan salah satu telapak tangannya di batang pohon tersebut, muncullah keipat rahasia di sana. Dia memasukkan kode rahasianya, lalu terbukalah sebuah pintu rahasia di samping pohon. Pintu itu menghubungkannya ke sebuah ruangan rahasia di bawah tanah, di mana di sana adalah markasnya. Dia menuruni tangga menuju ke ruangan tersebut. Setelah melihat sosok seorang pria, Haris mengerutkan alisnya. Ia mengangkat helmnya dan melemparnya ke sebuah rak di samping tangga. Helm itu mengenai robot-robot mainan yang ada di sana sampai terjatuh berantakan. "Oh no, no, robot-robotku!" Vicky berteriak. Ia hampir menangis setelah tahu mainan-mainannya menjadi pelampiasan kemarahan bosnya. Vicky berlutut dan membereskan mainannya dengan wajah yang sedih. "Kamu tidak tahu kan, bro, berapa harga robot-robot ini? Sudah bertahun-tahun loh aku mengumpulkannya. Oh, bisa-bisanya kamu," ucap Vicky dengan terisak. "Tidak perlu berakting seolah-olah itu asli. Aku tahu itu barang-barang KW." Haris duduk di kursi dan berkata dengan santainya pada temannya tersebut. Bagaimana kamu tahu ini tidak asli?" Vicky berdiri dan mendekati Haris. "Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu sudah menyembunyikannya di tempat yang lain sebelum aku datang kemari." Haris tersenyum kecut. Oh, pria itu kaget ketika Haris mengetahui hal itu dengan mudahnya. "Jangan berkata oh padaku. Aku membayarmu untuk bekerja kan?" "Bro, sungguh bro, aku tidak tahu bagaimana bugnya bisa bermasalah. Semuanya terlihat normal sampai kamu mengirimiku video tadi pagi." Vicky membuat tanda V di tangannya di depan Haris. 4 bulan men, kita kehilangan jejaknya. Kamu pikir aku memiliki banyak waktu untuk bermain-main dengannya?" Wajah Haris terlihat serius. "Aku sudah menduganya saat server kita dihack beberapa waktu yang lalu. Orang-orang Nugraha pasti sudah mengantisipasi bug ini. Itulah mengapa mereka mengalihkan perhatian kita." Vicky berjalan mendekati komputernya. Ruangan itu dipenuhi dengan superkomputer di dalamnya. Bukan hanya itu, di sana juga terdapat berbagai high-tech komponen. Vicky mengklik tombol keyboardnya dan menunjukkannya pada Haris. Rumah tempat tinggal Sandra ada di layar monitor. "Bro, mengapa kita tidak memanfaatkan Wisnu untuk mencari lokasi keempat? Dengan kekuatan Wisnu, aku yakin dia bisa menemukan lokasinya dalam waktu 1 bulan. Kamu juga memiliki miles di pusat markasmu kan?
Mengapa kita harus susah-susah seperti ini? Vicky bertanya karena penasaran. Itu tidak mungkin, bro. Ibunya Wisnu meninggal saat dia men-track lokasi kedua. Kalau kita mengirim Miles, bagaimana kalau dia juga meninggal? Apa yang harus kita katakan pada Wisnu? Mau mengirim Wisnu? Jika terjadi sesuatu, apa yang harus kita katakan pada Miles? Pakai, bro. Vicky menyibak rambutnya ke belakang dengan kasar. Hai, membingungkan. Kalau begitu, kirim saja mereka berdua. Haris menatap sangat tajam pada Vicky. Kamu ingin aku dicincang hidup-hidup oleh kakekku? Kalau begitu, kita tidak punya pilihan lain, bro. Kita hanya bisa menunggu pergerakan dari Sandra lagi. Kalau boleh tahu, bagaimana kamu bisa mendapatkan lokasi ketiga? Vicky memandang Haris dengan penasaran. Beberapa bulan yang lalu, saat Haris di luar negeri, dia dikirimi lokasi ketiga. Seorang wanita yang memberitahuku. Dia berjanji akan memberitahuku lokasi keempat bila aku menghancurkan keempat-empatnya bersamaan. Tapi dia tidak pernah menghubungiku lagi setelah itu. Haris menghela nafasnya dan berdiri kembali. Ia bersiap akan pergi dari tempat itu. Tunggu, bro. Tangkap. Vicky melempar sesuatu pada Haris. Melihat apa yang baru saja ditangkapnya, Haris mengerutkan alisnya. Sebuah kalung yang ada di tangannya saat ini. Itu untuk istrimu, Vicky berkata setelah melihat wajah Haris yang kebingungan. Hei, aku percaya pada istriku. Aku tidak ingin kamu menguping pembicaraan kami. Dan juga, aku lebih percaya pada Wisnu daripada kamu. Kerjakan saja tugasmu. Haris mengambil helmnya kembali yang ada di lantai dan keluar dari ruangan tersebut. Pasti sangat berat menjadi pewaris tunggal Maheswara Group. Ucap Vicky seraya menggeleng-gelengkan kepalanya.